Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safatul Nimah, mahasiswa PPG Dalcap PAI tahun 2021 di LPTK IAIN Salatiga. Berikut saya akan menampilkan video praktek pembelajaran RTP 2 PPL 1, tema mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya, subtema mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama ya, agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Mas Afan, mohon dipimpin untuk berdoa. A'udzubillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang Bu Guru akan mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Adelia Dewi Anjani,
Dewi Agustina, Vera Ayu Wulandari, Gina Apriliani, Ibnu Afan, Naning Indar Purwari, Milna Izati, Raffi Andrean, Sabilatul Mukarromah, Sinta Rizky Aulia, Syafa Az-Zahra, Syaka Tirta Kusuma, Adafi Juliana, Fahmi Mufid Yahya. Terima kasih. Hari ini hadir semua anak-anak ya? Iya, bagus, pinter. Nah, anak-anak coba sekarang posisi tempat duduknya dirapikan. Mbak Gina, ayo Mbak Gina, duduknya yang betul Mbak Gina. Ya, tasnya itu yang betul letaknya. Oke, bagus. Mbak Syafa, dibetulkan. Iya. Sudah semua? Sudah rapi? Sudah lurus tempat duduknya? Nah, sekarang pakaiannya coba kalian rapikan dulu. Ya, sebelum belajar. Mbak Gina coba itu roknya. Nah, dibetulkan. Jangan minceng, ya. Roknya dibetulkan. Sudah betul? Oke. Sudah rapi anak-anak? Iya. Anak-anak, nah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba anak-anak dimohon berdiri dulu. Sudah siap anak-anak? Sudah. Anak-anak, ya, sekarang anak-anak boleh kembali ke tempat duduk ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kemarin anak-anak sudah belajar tentang pinter mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenal Allah melalui Asmaul
Husna. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa anak-anak? 99. Kemarin ya pada pembelajaran sebelumnya kita belajar berapa Asmaul Husna? 4. Apa saja ada yang masih ingat? Coba pertama apa kemarin? Al-Mumit, pinter. Yang kedua? Al-Hayyu, bagus. Yang ketiga? Al-Qayyum. Yang keempat? Al-Ahad, bagus, pinter. Kemarin kita juga belajar agar kita bisa terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus apa anak-anak? Menanamkan sikap Asmaul Husna. Contohnya Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya Allah Maha mematikan. Nah, ya. Nah, sikap menanamkan Asmaul Husna contohnya gimana anak-anak tadi? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Coba perintah Allah apa saja anak-anak? Pinter, sholat, apalagi puasa, terus mengaji. Nah, mengaji itu kita membaca apa sih? Membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati teks bacaan Quran surat An-Nisa ayat 136, peserta didik mampu mengenal kitab-kitab suci yang diturunkan melalui rasul-rasulnya. Yang kedua, dengan tanya jawab, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab suci. Yang ketiga, setelah mendapatkan informasi atas hal yang sudah diketahui dan hal yang baru, peserta didik mampu menyebutkan isi pokok kitab suci para nabi. Dan yang keempat, dengan tanya jawab, peserta didik mampu menunjukkan makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman ya anak-anak ya. Kemudian anak-anak, nah untuk menambah semangat kita, yuk berdiri, kita akan tepuk semangat ya. Mulai ya, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Bagus, pinter. Nah, anak-anak ya, Allah itu menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kalau tidak beriman akan menjadi orang yang sesat. Anak-anak ya. Ya. Berikut anak-anak harus mendengarkan, Bu Guru akan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, itu merupakan surat tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Bu Guru bacakan dulu anak-anak ya. Kalian dengarkan baik-baik ya.
Kemudian nanti kalian akan membaca. Coba Mbak Gina, dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzal. Coba kita ulangi dari wal kitabi ya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita ulangi dari wa kutubihi ya. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalam ba'ida. Coba anak-anak sekarang bersama-sama dengan Bu Guru ya. Coba bersama-sama dengan Bu Guru dulu. Kita baca bersama. Yuk. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzal. Berhenti dulu. Kita ulangi dari wal kitabi. Yo bareng-bareng. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita ulang dari wa kutubihi ya. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalam ba'ida. Ulangi sekali lagi ya. Bareng-bareng dengan Bu Guru dulu. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzal. Yuk dari wal kitabi. Wal kitabil ladzi ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi.
Dari wakutubi ulangi. Wakutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bagus, pinter. Coba Mbak Nilna dibaca berdiri, terus dibaca sendiri yang keras. Coba berdiri dulu Mbak. Baca. Yuk, a'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan Ba'ida. ba'ida. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Nilna. Ayo tepuk tangan buat Mbak Nilna yuk. Nah, tadi yang kalian baca itu surat apa, Nana? An-Nisa ayat 136. Pinter. Isinya tentang apa? Perintah beriman kepada. Bagus, pinter. Lah artinya apa sih? Ada yang tahu nggak artinya apa? Ayo, coba kita baca bareng-bareng ya artinya yuk. Yuk, 1, 2, 3. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Bagus, terima kasih anak-anak. Jadi artinya apa anak-anak? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya anak-anak ya, itu arti dari surat An-Nisa ayat 136. Nah sekarang ada yang tahu nggak anak-anak, bagaimana sih caranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Ayo caranya bagaimana anak-anak? Ayo, dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Pinter. Nah, kita akan mengenal 4 kitab. Jadi Allah itu menurunkan berapa kitab?
4 kitab ya, untuk dijadikan pedoman dan petunjuk manusia untuk keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa saja coba kitab-kitabnya? 1, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat, bagus, kitab Al-Quran. Coba ulangi lagi biar hafal. 1, Taurat. 2, Zabur. yang ketiga, Kitab Injil. yang keempat, Kitab Al-Quran. kitab Al-Quran. Coba yang pertama sekarang kitab Taurat ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa anak-anak? Nabi Musa alaihissalam. Kapan? Iya, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Di mana? Di daerah Israel dan juga Mesir. Kitab Taurat itu menggunakan bahasa apa anak-anak? Ibrani. Bahasa Ibrani. Bagus, pinter. Nah, sekarang isi kitab Taurat itu tentang apa sih anak-anak? Isinya itu tentang akidah anak-anak ya, tauhid. Dan juga syariat yang diperuntukkan untuk umatnya Nabi Musa alaihissalam ya. Sekarang yang kedua anak-anak ya, yang kedua sekarang yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Oke, Nabi Daud alaihissalam. Kapan? Pada abad 10 sebelum Masehi. Di mana anak-anak? Di tanah Kan'an. Nah, isinya kitab Zabur itu apa ya isinya ya? Isinya tentang apa anak-anak? Tentang ya akidah ya, ajaran berzikir kepada Allah dan juga nasihat kebenaran. Yang berikutnya coba. Yang berikutnya apa? Iya, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa anak-anak? Nabi Isa alaihissalam. Kapan? Sekitar abad 1 Masehi. Jadi kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi. Dalam bahasa apa? Yunani. Injil itu artinya apa sih? Iya, kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Isinya tentang apa yuk? Isinya tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kabar bahwa akan datang Nabi yang terakhir siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ayo kitab apa? Kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi siapa? Iya, pinter. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Pada abad 6 Masehi. Nah, peristiwa turunnya ayat Al-Quran itu disebut dengan Nuzulul Quran. Tanggal berapa itu? 17
pinter 17 Ramadan. Di mana ketika itu Nabi sedang berada di mana? Di gua, pinter di gua Hira. Kemudian ditemui siapa anak-anak? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya apa sih? Pinter menyampaikan wahyu. Nah, terus wahyu yang pertama surat apa anak-anak? Surat Al-Alaq. Al apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pinter. Nah, Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur anak-anak, ya, berangsur-angsur. Kapan? Tangga selama. Jadi Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari pinter. Ulangi. Ayo, Al-Quran turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Bagus, pinter. Nah, Al-Quran itu terdiri berapa juz? Siapa yang tahu? 30. Pinter, 30 juz. Berapa surat? 114. Pinter, 114 surat. Berapa ayat? 6.236 ayat. Bagus, pinter, ya. Nah, Al-Quran itu kitab yang terakhir diturunkan anak-anak, ya. Dan itu merupakan kitab yang melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu kitab yang paling sempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, banyak keistimewaan kitab Al-Quran. Tadi apa keistimewaannya Al-Quran? Ada yang tahu? Ayo, terpelihara kemurniannya anak-anak. Jadi sampai akhir zaman, itu masih terpelihara kemurniannya. Kemudian Al-Quran itu merupakan pintar apa? Mukjizat. Mukjizatnya siapa anak-anak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Al-Quran itu mukjizat, nggak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Nah, Al-Quran itu juga membawa syafaat anak-anak, ya, bagi yang membaca. Kemudian penenang jiwa bagi yang membaca. Anak-anak, aduh, ada nggak yang belum bisa baca Al-Quran? Sudah semua? Sudah, pinter, bagus. Iya anak-anak, kita akan rugi kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu banyak pahalanya. Makanya harus setiap hari kita baca, ya Mbak Nilna, ya. Tiap hari baca Al-Quran nggak Mbak Nilna? Hah? Baca. Mbak Syafa gimana Mbak Syafa? Baca nggak? Oh, baca, pinter, bagus, ya. Mbak Vera, ayo baca enggak? Baca, ya. Kapan Mbak Vera bacanya Al-Quran? Setiap hari? Jam berapa biasanya? Hah? Oh, waktu malam, ya. Berarti habis sholat. Habis sholat apa? Habis sholat maghrib. Kalau Mbak Davi, kapan baca Al-Qurannya? Habis sholat maghrib juga. Iya, pinter, ya. Harus sering-sering dibaca Al-Qurannya anak-anak, ya. Iya, karena banyak sekali keistimewaan dari kitab Al-Quran. Merupakan itu bisa pengobat hati juga anak-anak, ya. Dari sifat apa anak-anak? Dari pengobat hati. Al-Quran itu merupakan pengobat hati dari sifat fasik. Nah, seperti itu, ya. Sifat-sifat yang jelek, ya anak-anak, ya. Penyakit hati. Lah, itu. Kemudian di dalam Al-Quran itu juga berisi
Kisah-kisah nyata anak-anak. Ya, contohnya kisahnya Nabi Musa, kisahnya Raja Fir'aun itu ada di dalam Al-Quran. Semua diceritakan di dalam Al-Quran. Ya. Sekarang berikutnya yaitu isi pokok kitab Allah. Apa anak-anak isi pokok kitab Allah? Nah, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala membawa ajaran terpuji ya. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Kemudian kitab Allah itu adalah petunjuk dalam kehidupan ya. Petunjuk dalam kita berperilaku ya. Berperilaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya, dan juga berperilaku kepada diri sendiri. Contohnya apa? Berperilaku kepada Allah. Tadi rajin mengerjakan sholat, rajin membaca Al-Quran, apalagi anak-anak rajin berdoa, ya pinter. Kemudian untuk sesama manusia saling tolong menolong. Ayo, apalagi yo yang keras, saling membantu. Terhadap hewan dan tanaman apa coba? Merawatnya. Iya. Kalau terhadap diri sendiri, contohnya apa? Hah? Iya, memotong kuku yang kukunya panjang-panjang dipotong ya. Iya, jangan sampai kuku kita membawa penyakit. Kemudian mandi 2 kali sehari itu minimal ya. Itu dalam rangka merawat tubuh kita. Bagus anak-anak ya. Nah anak-anak supaya biar lebih bersemangat, ayo berdiri. Kita akan menyanyi lagu 4 kitab Allah. Coba perhatikan ya, kita menyanyi lewat YouTube ya anak-anak ya. Kita lihat YouTube-nya. Oke, siap anak-anak? Siap. Siap, ayo tangannya. Siap, mulai digerakkan biar nggak ngantuk ya anak-anak ya. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi, disampaikan para umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Biar tambah semangat. Coba Bu Guru ulang sekali lagi ya. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi, disampaikan kepada umatnya. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, terima kasih anak-anak. Boleh kembali duduk. Oke. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru akan membagi anak-anak ke dalam 2 kelompok besar ya. Kelompok pertanyaan dan juga kelompok jawaban. Kemudian nanti Bu Guru akan membagi kartu ya secara acak. Kartu pertanyaan untuk kelompok pertanyaan dan kartu jawaban untuk kelompok jawaban ya. Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak. Kenapa Mbak Nilna kok nangis? Kelilipan ya? Oh, kelilipan. Oke. Udah ya, Bu Guru bagi.
Coba tadi yang kelompok pertanyaan ngaco. Oh iya, kelompok pertanyaan. Kelompok jawaban ngaco. Oke, Bu Guru bagi ya kelompok jawaban dulu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Bu Guru sudah bagi anak-anak ya kelompok pertanyaan. Saya bagi, Bu Guru bagi kartu pertanyaan. Kelompok jawaban, Bu Guru bagi kartu jawaban. Nah, sekarang ayo dilihat sudah dapat semua belum? Semua sudah dapat kartu ya? Ada yang belum dapat kartu? Sudah, oke bagus. Nah sekarang mulai dipikirkan kartunya. Kira-kira kamu dapatnya kartu apa sih? Isinya apa sih? Ayo dipikirkan jawabannya, ayo. Jawabannya dipikirkan, kira-kira apa ya? Nah. Belum nanti Ra, Bu Guru belum menyuruh untuk cari pasangan. Nah sekarang dipikirkan dulu. Sudah anak-anak? Sudah belum? Oke, coba Bu Guru beri waktu 10 menit untuk kalian cari pasangan. Sudah belum ya? Sudah ketemu pasangannya belum? Oke. Kalau sudah ketemu pasangannya, ayo sekarang berkumpul bersama pasangannya ya. Sudah belum? Sudah, bagus. Anak-anak, kira-kira ada nggak ya yang belum dapat pasangan? Sudah semua? Pinter. Nah, sekarang kalau kalian sudah dapat pasangan semua, Bu Guru akan mencatat nama pasangannya ya. Adelia, Adewi, Anjani, pasangannya siapa ya? Mas Afan. Eka, Dewi, Agustina, pasangannya siapa? Mbak Eka? Hah? Oh, Mas Saka. Kemudian Mbak Vera, Ayu Wulandari, pasangannya siapa? Mbak April. Mbak Naning, Indar Purwari, pasangannya siapa? Adafi. Leona Izati, pasangannya siapa? Raffi Adrian ya. Kemudian Mbak Sabilatul Mukarromah. Siapa? Mas Fahmi. Terus Mas Fahmi sudah ya. Saka sudah dapat pasangan. Siapa Azahra? Mbak Sinta. Oke. Coba Bu Guru ulang ya. Bener apa enggak? Coba Bu Guru bacakan ya anak-anak ya pasangannya. Adelia Dewi Anjani berpasangan dengan Ibnu Afan, betul? Eka Dewi Agustina berpasangan dengan Saka, betul.
Nane Indar Purwali berpasangan dengan Adafi. Kemudian Dilna Izati berpasangan dengan Raffi Andrea. Sabilatul Mukarramah berpasangan dengan Fahmi Mufid Yahya. Syafa'ah Zahra berpasangan dengan Sinta Rizki Aulia. Sudah dapat pasangan semua ya? Iya, terima kasih anak-anak, bagus. Sekarang anak-anak silakan anak-anak diskusikan tadi kartu yang kalian dapat, kemudian nanti anak-anak presentasikan, maju ke depan bersama pasangannya. Paham tidak? Ada pertanyaan? Tidak, bagus. Berarti udah paham semua ya anak-anak ya? Ya, coba sekarang didiskusikan dulu ya. Bu Guru beri waktu 5 menit ya untuk mendiskusikan kartu yang kalian dapat. Sudah anak-anak? Oke. Kalau sudah ya, sudah ya. Sudah anak-anak ya, soalnya waktu diskusinya udah habis ya. Iya, sekarang waktunya anak-anak maju ke depan untuk mempresentasikan kartu kalian bersama pasangannya. Bu Guru bacakan dulu ya. Siapa dulu yang pertama? Coba Mbak Nilna Izati dengan Mas Raffi Andrea maju ke depan. Coba bacakan yang keras biar temennya yang pojok sana, yang Mbak Adel biar dengar, Mas Mufid biar dengar. Ya, yang keras ya. Pertanyaan, kitab Injil diturunkan kepada Nabi? Jawaban, Isa alaihissalam. Betul anak-anak? Pinter, ya tepuk tangan buat pasangan Nilna dan Raffi Andrea. Kemudian anak-anak, pasangan yang kedua. Coba Adelia Dewi Anjani dengan Ibnu Affan. Silakan maju. Yang keras ya, biar temennya yang belakang dengar. Pertanyaan, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi? Jawaban, Muhammad SAW. Betul anak-anak? Iya, tepuk tangan buat pasangan yang kedua. Oke. Siapa ya pasangan berikutnya? Ayo, siapa yang pasangannya ini maju duluan coba? Siapa yang ingin maju? Siapa yuk? Oh, pasangannya Mbak Adafi. Adafi pasangannya siapa? Ya, mau maju dulu. Coba Mbak Adafi. Adafi pasangannya siapa ya? Oh, Mbak Naning. Yang Naning ya. Yang keras ya. Pertanyaan, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana anak-anak? Betul nggak jawabannya? Pasangan Mbak Naning sama Mbak Davi? Betul. Terima kasih. Oke. Coba pasangan berikutnya, yaitu Sabilatul Mukarramah dengan Fahmi Mufid Yahya. Silakan maju ke depan. Ayo maju, jangan malu-malu sama Bu Guru. Oh, kok malu-malu Mufid? Baca yang keras. Pertanyaan, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi? Jawaban, Musa alaihissalam. Betul nggak kitab Taurat diturunkan Nabi Musa? Betul. Tepuk tangan buat pasangan Gila dan Mas Mufid Yahya. Pasangan berikutnya, coba Mbak Vera Ayu Wulandari dan Mbak April. Baca yang keras ya. Kitab Al-Ruwat
Taurat diturunkan. Diturunkan Nah, siapa Mbak? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Betul kan jawabannya anak-anak? Pinter, tepuk tangan. Oke, sekarang pasangannya Mbak Eka Dewi Agustina dengan Mas Sabka. Coba anak yang belakang dengarkan dulu ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Jawaban Nabi Isa alaihissalam. Betul nggak? Kitab Injil diturunkan Nabi Isa? Betul, bagus. Oke, kemudian pasangan yang terakhir Mbak Syafa Azhara dengan Mbak Sinta. Ayo maju. Pertanyaan, kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Betul, kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Daud? Betul. Terima kasih anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya anak-anak ya. Coba anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar apa ya? Ayo, belajar apa anak-anak? Apa? Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba apa saja sih kitab-kitab Allah itu? Satu, Taurat. Dua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat, kitab Al-Quran. Dan kitab-kitab Allah itu membawa ajaran apa anak-anak? Terpuji ya anak-anak ya. Nah anak-anak, apakah anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini? Ya, senang. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sekarang anak-anak mengerjakan soal evaluasi dulu anak-anak ya. Iya, Bu Guru akan bagi soal evaluasi berikut LKPD-nya anak-anak ya.
selesai soal evaluasinya? Sudah selesai dikerjakan? Kalau sudah selesai dikerjakan, coba dikumpulkan ya. Dikumpulkan dulu. Makasih. Ayo, apa? Selesaikan dulu Mbak Sinta ya. Gimana Mbak Sinta? Sudah selesai? Ya anak-anak, bagaimana anak-anak dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Alhamdulillah kalau senang. Nah anak-anak, bagaimana tadi mengerjakan soalnya? Susah? Mudah ya? Pinter. Coba anak-anak tadi soalnya nomor 1, kira-kira jawabannya apa itu? Kitab suci adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab suci tersebut berisi ajaran yang mengenai kewajiban yang harus dilakukan serta larangan yang harus ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk beriman pada kitab Al-Quran, pada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya, sebagaimana firman Allah dalam surat apa nama kemarin? An-Nisa ayat 136. Pinter. Kemudian iman artinya percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini atau mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, iman kepada kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Ayo keberapa anak? Ketiga, pinter ya. Kemudian yang ketiga, Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Hukum mengimani kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah apa namanya hukumnya? Wajib. Iya. Tadi ada yang betul semua ya? Ada yang betul semua nggak tadi ya? Hah? Coba lihat yang betul semua siapa? Ayo ngaco, tunjuk jari. Oh bagus. Nah anak-anak ya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita akan berdoa bersama. Coba Mas Saka, mohon dipimpin untuk berdoa. Segera berdoa dimulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, coba anak-anak tetap jaga kesehatan dan berdoa anak-anak ya, semoga pandemi ini cepat berakhir, cepat berlalu anak-anak ya. Dan jangan lupa anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan. Apa saja itu anak-anak? Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air. Jangan lupa memakai masker dan juga jaga jarak. Anak-anak ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang kitab Allah membawa ajaran terpuji anak-anak ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.